Pertamina Enduro VR 46 Racing Team akhirnya resmi mengumumkan Andrea Iannone akan membela mereka dalam MotoGP Malaysia di sirkuit Sepang 1-3 November 2024. The Maniac menjadi pengganti, sementara Fabio Di Giannantonio yang absen dari 2 seri terakhir akibat operasi bahu kiri. Giannantonio mengalami kecelakaan hebat dalam MotoGP Austria di Red Bull Ring pada Agustus lalu. Ia pun terkena cedera bahu kiri yang harus ia tahan sejak itu. Namun, Di Gia akhirnya memilih operasi setelah berlaga di seri Thailand. VR46 pun harus mencari pengganti sementara bagi Di Gia. Valentino Rossi dan manajemen VR46 sempat memiliki 4 nama untuk dipilih. Mereka adalah para rider Ducati World SPK, yakni Nicolo Bulega, Danilo Petrucci, Andrea Iannone, beserta test rider Ducati MotoGP, Michele Pirro. Namun, Iannone akhirnya dipilih oleh Rossi yang akhirnya disetujui Ducati Corse. Balapan terakhir yang ia jalani di MotoGP adalah seri Valencia pada akhir 2019 sebelum tersandung kasus doping akibat mengonsumsi daging yang diduga mengandung steroid di seri Malaysia. Akibat kasus ini, Iannone sempat dilarang balapan selama 4 tahun. Musim ini, ia pun kembali balapan di kejuaraan World Superbike, membela tim Go11 Ducati. Meski lama tak balapan, Iannone langsung tampil kompetitif. Mengendarai Ducati Panigale V4R, ia tercatat 5 kali naik podium dan merebut 1 kemenangan. Rider Ducati Lenovo Team, Enea Bastianini, tak mau memberikan bantuan demi mempermudah Pecco Bagnaia merebut gelar dunia MotoGP 2024 di Sepang, Malaysia. Bastianini masih ingin merebut kemenangan sebelum hengkang ke Red Bull KTM Tech 3 musim depan. Sepang resmi jadi tempat match point perebutan gelar musim ini. Jorge Martin, yang unggul 17 poin atas Bagnaia di klasemen, berpotensi mengunci gelar dunia jika berhasil mendapatkan 21 poin tambahan sepanjang akhir pekan nanti. Jika berhasil, maka ia akan keluar sebagai juara dunia MotoGP 2024. Dalam balapan utama di Buriram, Thailand, Marc Marquez dan Bastianini masing-masing hanya sekadar finish di posisi 11 dan 14 akibat melakukan kesalahan. Hasil buruk ini membuat mereka terlempar dari perebutan gelar dunia, sehingga hanya menyisakan Martin dan Bagnaia. Kini perebutan gelar secara matematis hanya tersisa 2 rider, yakni Jorge dan Pecco. Pecco membuktikan potensi luar biasa. Saya bicara dengannya sebelum balapan dan tadinya ia tak terlalu optimistis soal balapan, ujar Bastianini kepada Crash.net. Bastianini juga mengaku legawa tak lagi bisa ikut memperebutkan gelar dunia karena ia dan Marquez sama-sama melakukan kesalahan dalam balapan di Thailand. Kini, keduanya akan fokus memperebutkan peringkat ketiga di klasemen pembalap. Ketika ditanya apakah ia akan menjalankan team order jika diminta Ducati Lenovo Team untuk membantu Bagnaia, Bastianini mengaku belum mau. Tidak, ini bukan waktunya. Saya juga ingin menang di Malaysia, pungkas juara dunia Moto2 2020 ini. Meski masih menanti siapa rider yang jadi juara dunia, MotoGP 2024 telah mendapatkan Ducati sebagai peraih gelar dunia konstruktor, sementara Ducati Lenovo Team meraih gelar dunia tim. Dengan hasil ini, Ducati juga dipastikan menggenggam gelar Triple Crown. Setelah MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada 25-27 Oktober, Martin menduduki puncak klasemen pembalap dengan koleksi 453 poin, hanya unggul 17 poin atas rider Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia. Dengan 2 seri tersisa, maka masih ada 74 poin maksimal yang bisa diperebutkan kedua pembalap. Namun, Sepang berpotensi menjadi saksi penguncian gelar dunia oleh Martin hanya jika ia berhasil mendapatkan 21 poin tambahan atas Bagnaia sepanjang akhir pekan tersebut. Jika Martinator berhasil mendapatkan 21 poin tambahan atas Bagnaia di Sepang, maka ia akan menuju seri penutup di Valencia, Spanyol pada 15-17 November sebagai juara dunia. Pasalnya,
ia akan punya keunggulan 38 poin di klasemen pembalap dan tak lagi bisa terkejar oleh Bagnaia. Di lain sisi, jika Martin dan Bagnaia mengakhiri musim 2024 di Valencia dengan jumlah poin yang sama persis di klasemen, maka Bagnaia akan dinyatakan sebagai juara dunia. Pasalnya, jumlah kemenangan balapan utama alias balapan Grand Prix menjadi penentu selanjutnya soal siapa yang akan jadi juara dunia. Sejauh ini, Martin mengoleksi 14 podium, termasuk 3 kemenangan di balapan utama. Sementara itu, Bagnaia mengoleksi 13 podium, termasuk 9 kemenangan, yakni jumlah kemenangan yang tak mungkin lagi terkejar oleh Martin. Alex Rins mengungkapkan ia masih kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dengan Yamaha M1 dan merasa tidak mungkin untuk sekadar meniru cara balap Fabio Quartararo di MotoGP. Di tengah kampanye kelas utama pertamanya dengan pabrikan Jepang ini, Rins secara konsisten gagal mencapai performa dan hasil yang sebanding dengan rekan setimnya, Quartararo. Hal ini terlihat jelas di Grand Prix Thailand, di mana Quartararo menutup hari Jumat di posisi ke-12. Sedangkan Rins berada di posisi ke-18 dengan selisih hampir setengah detik dalam kecepatan satu putaran. Setelah mengalami cedera di musim MotoGP 2023, Rins berjuang untuk kembali ke performa yang membawanya meraih 5 kemenangan bersama Suzuki, ditambah 1 kemenangan di Honda tahun lalu. Meski datang saat Yamaha menghadapi tantangan dalam memaksimalkan performa M1, Rins merasa motor yang ia dapatkan tidak sesuai dengan gaya berkendaranya. Saya masih merasa mereka belum memberi saya motor yang sesuai dengan gaya berkendara saya, katanya seperti dikutip Motorsport. Menjadi juara dunia tentu berpotensi menghadirkan peluang yang lebih besar dalam perjalanan karier Aldi ke depannya. Harapan untuk bisa tampil di pentas MotoGP yang dimulai dari kelas Moto3 tentu ada sebagai pembuktian peningkatan kualitas performanya. Di sela-sela gelaran Yamaha Sunday Race 2024, Aldi tak ingin buru-buru untuk bisa menggapai kesempatan itu. Meski demikian, adik dari Galang Hendra Pratama tersebut tetap memiliki harapan untuk bisa menembus kelas-kelas balap di pentas MotoGP. Kalau untuk itu, saya harap bisa berlabuh ke MotoGP, tapi mungkin ya lihat lagi nanti, kata Aldi Satya Mahendra. Sebelumnya, Wahyu Rusmayadi, sebagai manajer motorsport Yamaha Indonesia, juga telah menegaskan peluang untuk berlaga hingga ke level MotoGP terbuka. Walau fokus dalam kompetisi untuk motor produksi massal, Wahyu juga berkeinginan Aldi bisa melangkah ke kelas Moto2 hingga bahkan MotoGP.